kamera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini seperti biasa, saya bertanya dulu, bagaimana kabarnya? Baik. Siap menerima ilmu? Siap. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum itu ayo kita awali dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas ya? Jaki dipimpin. Ya, seperti biasanya Mas Jaki ya. Berdiri. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah doa seperti biasa, saya mau tanya dulu. Kira-kira hari ini apakah semuanya masuk? Yang tidak masuk siapa namanya? Cuma satu orang? Kenapa kalau tidak masuk? Oke, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit pada pagi hari ini diberi kesembuhan oleh Allah, dan semuanya yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan terus diberi kesehatan dan semangat untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan mengulang pelajaran yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Pelajaran yang kita pelajari di minggu yang lalu adalah seputar hari kiamat. Apakah ada yang masih ingat hari kiamat? Coba saya tanya ke Mas Ahbab. Mas Ahbab, kira-kira dari gambar yang ada di sini, ini menggambarkan peristiwa apa? Hari kiamat, betul. Dan termasuk tanda kiamat yang apa? Surah apa kubro? Kubro, betul. Masih ingat ternyata. Coba yang cewek. Selain hari kiamat itu terjadinya kehancuran bumi yang disebut dengan kiamat kubro, kira-kira apa yang harus kita yakini kalau ada hari kiamat itu akan datang? Yaitu coba dari Mbak Hilya. Apa Mbak Hilya? Kehidupan sekarang itu adalah kehidupan di dunia hanyalah sementara, dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Jadi setelah kita mengenal hari kiamat, tujuannya kita nanti adalah ingin mengintrospeksi perbuatan kita sebelum datangnya hari kiamat. Karena hidupan yang kekal adalah hari kiamat. Lanjut. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah ada 4 anak-anak. Yang pertama menjelaskan pengertian hari kiamat. Sudah tadi dikasih penjelasan ulasan dari pelajaran sebelumnya. Yang kedua menyebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir. Yang ketiga menyadari pentingnya meninggalkan kebiasaan buruk. Dan yang keempat memperkuat iman dan amal soleh. Jadi harapannya anak-anak, setelah kita belajar tentang hari kiamat, kita semakin imannya semakin kuat, semakin rajin ibadah, dan semakin memperbanyak amal soleh. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Nah, kiamat itu apa? Tadi sudah dikatakan adalah kejadian yang sangat luar biasa, atau disebut dengan anak sekarang apa? Kejadian yang di luar nalar. Oh Pak, ya kayak ngono, hebat, dahsyat kok intinya ya.
Apa itu? Banyak peristiwa-peristiwa penting. Setelah kita tahu tentang hari kiamat itu apa, kita harus tahu juga iman hari kiamat itu rukun iman yang keberapa, Mas Abdil? Kelima. Masih ingat ya? Kalau nggak ingat, turun nanti di kelas TK, kelas 6 itu ya. Jadi rukun iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Dan orang yang iman kepada hari kiamat berarti ciri-ciri orang yang bertakwa. Lanjut. Setelah kita tahu tentang definisi hari kiamat, kita juga harus tahu tadi sesuai tujuan pembelajaran, hari kiamat itu memiliki dua tanda. Yang pertama kiamat suro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat suro itu kiamat apa, anak-anak? Kiamat kecil. Kalau kubro kiamat apa? Besar. Bagaimana cara membedakannya? Inilah ciri-cirinya. Kiamat suro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, adanya kecelakaan, kematian, berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya apa? Adanya peristiwa banjir. Di mana? Sekarang yang viral di Bali. Sudah tandanya hari kiamat suro itu. Ledakan gunung berapi di mana? Bromo, sudah siaga. Adanya kematian yang viral kemarin di mana? Bis yang belum di mana? Di Probolinggo. Masa ngira kita tuh berangkatnya rekreasi, pulangnya mati. Itu sudah menjadi tanda kiamat sugro. Makanya kita harus hati-hati. Yang kedua, apa? Kiamat kubro. Oh, bentar ini. Sebelum kita lanjut kiamat kubro, coba dari wanita, cewek-cewek, saya tunjuk Baby. Mbak Baby, kira-kira foto yang paling atas ini terjadi peristiwa apa, Baby? Apa ini? Banjir. Banjir itu termasuk tanda-tanda kiamat apa, Mbak Baby? Suro. Cara agar supaya tidak banjir, apa perilaku kita? Jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua yang cowok, coba Devan. Gambar yang kedua, gambar apa itu, Devan? Orang meninggal. Itu menunjukkan hidup kita itu adalah sementara. Di mana? Di mana kelak kita mati akan dikubur dan pada akhirnya ada di hari kiamat. Apa pesan yang harus kita ketahui dari foto itu? Keteladanannya apa? Kalau sudah meninggal, sebelum meninggal harus kita rajin sholat sebelum disolati. Betul. Oh, itu saja. Yang lainnya nanti kita ringkas dan kita revisi di pertemuan. Selanjutnya, dalil daripada orang itu akan meninggal, inilah dalilnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua yang bernyawa pasti mati. Hewan lah, tumbuhan lah, manusia lah, mati. Dan disebut alam barzah. Nah, ini yang macam yang kedua, yaitu kiamat kubro. Kalau kiamat kubro bukan bencana alam, tapi lebih ke arah apa? Hancurnya alam semesta. Dan ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya di mana? Di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ada lagi apa? Al-Zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Banyak, intinya hancurnya alam semesta. Oke, baik. Nah, ini contoh gambarannya. Bumi terkena teror, bumi kena hujan meteor. Intinya laut akan mengeluarkan airnya, gunung akan meletus, manusia berterbangan kayak kapas. Inilah tanda-tanda hari kiamat kubro. Tapi meskipun kiamat itu akan ada, ternyata manusia sudah banyak yang meramal terjadinya kiamat. Apa aja, Pak? Ini contohnya. Ada 12 ramalan kiamat. Padahal kita sampai hari ini tidak tahu kapan kiamat itu datang. Karena yang tahu cuma siapa? Allah. Kalau kita tahu enak. Kita siap-siap dulu. Oke. Di antara yang paling viral ini, Bunda Maya ini, yaitu adanya kiamat di tahun 2012. Kenyataannya sampai 2025 masih enjoy saja. Ini dasarnya ini rahasia Allah itu kiamat, gak ada yang tahu. Yang jelas akan datang, tapi kapan entah.
Dari peristiwa iman hari kiamat, kita harus mengenal rute perjalanan hidup kita. Jalur perjalanan kehidupan kita. Ini namanya Google Map kehidupan kita dari dunia sampai di akhirat nanti. Apa Pak? Yang pertama. Nih, yang pertama. Nah, kita sekarang di mana? Di poin hitam, yaitu hidup di dunia. Lek wis hidup di dunia, endingnya nanti kalau sudah datang ajalnya akan meninggal, yaitu masuk ke alam kubur, disebut alam dipecuti malaikat mungkar nakir. Wis mari dipecuti, baru lek sing mati ini sudah lebih dulu sebelum kiamat, dia ada di alam kubur. Yang masih hidup, dia terus hidup sampai datangnya hari kiamat. Terus datang hari kiamat, meniuplah sangkakalahnya malaikat siapa? Israfil. Ditiup sangkakala, akhirnya bangunlah dari alam kubur, bangun, digiring ke arah padang mahsyar, kumpul. Mari padang mahsyar kumpul, ditimbang amal baik, amal buruknya. Setelah ditimbang, disuruh melewati jembatan Sirotol Mustaqim, bukan jembatan Suramadu. Gambarannya aja Suramadu, tak seperti itu. Nah, kalau udah lewat jembatan, bawah neraka, di sana surga. Kalau kita amal ibadahnya banyak, insya Allah akan masuk surga. Amal ibadahnya sedikit, masuk dulu ke neraka, nanti sudah habis bisa masuk surga. Yang jelas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi ada yang langsung masuk jus, ono sing ngenteni proses. Oh, dari sini maka kesimpulannya adalah kita setelah mempelajari iman hari kiamat, maka poin pentingnya adalah apa Pak? Poin pentingnya adalah ini, poin pentingnya yaitu kita harus tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah sementara. Karena sementara harus siap-siap sebelum datangnya hari kiamat. Caranya bagaimana? Harus meyakini bahwa semua manusia akan akan diadili berdasarkan amal. Surga dan neraka adalah tempat balasan. Meyakini bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, berarti kita harus merubah diri kita dari sekarang. Contohnya apa? Kebiasaan buruk kita di dunia pasti akan mendapat dosa, pasti hisabnya berat. Masuk surganya agak banyak prosesnya. Tapi kalau dari sekarang kita itu biasa berbuat baik, akan mendapat pahala dan akan masuk surga dengan timbangan yang ringan. Coba sekarang tugas kalian adalah mencari apa tanda-tanda hari kiamat suro, apa tanda-tanda kiamat kubro, dan yang terakhir, apa perubahan yang harus kita rubah di kehidupan kita sekarang untuk mempersiapkan diri masuk surganya Allah nanti dan melewati proses hari kiamat. Coba dicatat ya anak-anak. Ada yang sudah selesai? Gak apa-apa, perwakilan satu aja. Ada? Sudah? Oke, Mas Novel sudah. Silakan maju Mas Novel. Apa perubahan amal yang harus kalian kerjakan sekarang sebelum datang hari kiamat? Monggo, Mas Novel. Satu dari cowok, satu dari cewek. Yang cewek siapkan tanda kiamat suro yang terjadi sekarang. Ayo, Mas Novel. Kira-kira apa amal yang harus kalian rubah dari sekarang untuk mempersiapkan diri sebelum datangnya hari kiamat? Salat 5 waktu. Yang keras. Salat 5 waktu. Apa lagi? Rajin Beribadah. Berarti tidak gampang bolos. Haji. Mas Noval, bolos ngaji enggak? Betul. Alhamdulillah. Itu ya. Berarti harus kita rubah dari sekarang. Terlebih lagi apa? Taat kepada siapa, Mas Noval? Allah. Terus siapa? Rasul. Yang terakhir siapa? Orang tua, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah dan akan masuk surga. Terima kasih Mas Noval. Siapa dulu Mas Noval? Yang terakhir, Mbak Cinta. Tolong Mbak Cinta sebutkan dan berikan 3 contoh saja
tanda hari kiamat sughra yang sudah terjadi hari ini? Apa? Kejadian kiamat sughra yang terjadi pada hari ini. Apa? Nah, itu. Coba jelaskan. Kematian, Pak. Ya, keras. Kematian. Kematian, apalagi? Banjir. Banjir, apalagi? Lahir. Terjadi apa? Apa Mbak Cinta? Bencana alam. Bencana alam. Dari situ berarti kita harus mengambil hikmah apa? Harus menjaga apa? Bumi jangan sampai terjadi bencana alam. Karena bencana alam itu yang mengakibatkan sebenarnya siapa? Manusia apa Allah? Manusia. Terlebih buang sampah. Sembarangan. Tentunya buang sampah di Oh, terima kasih Mbak Cinta. Kasih aku dulu tuh Mbak Cinta. Oh, ya. Selesai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, Pak Bun tanya, kira-kira pelajaran hari ini menarik apa tidak? Semuanya paham nggak? Ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Langsung saja ya. Doa dimulai. Ya, kita. Berdiri. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi